Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami kelompok 5 kelas DFPA Binus Online Learning akan menunjukkan tutorial aplikasi pembelian penjualan sederhana dengan menggunakan database yang ada pada penugasan sebelumnya yang sudah kami buat, yaitu database pembelian penjualan yang terdiri atas tabel barang, hak akses, pelanggan, pembelian, pengguna, penjualan, dan data supplier. Sebelum kita masuk ke dalam code, maka pertama mungkin kita overview terlebih dahulu seperti apa aplikasi yang telah kita buat. Pada halaman awal aplikasi, kita akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Kita akan login menggunakan pengguna dengan hak akses super administrator. Dengan ID akses 1 dan pengguna atas nama Ali Akbar 123. Setelah login, maka tampilan yang muncul adalah halaman view dari menu hak akses, di mana di dalam menu tersebut terdapat fitur CRUD sederhana, yaitu create untuk tambah, view untuk melihat halaman hak akses ini, kemudian update untuk mengubah data, dan hapus untuk menghapus data. Selanjutnya kita beralih ke menu barang. Menu ini merupakan master data yang menunjukkan daftar barang yang tersedia. Pada halaman ini juga memiliki fitur CRUD sederhana, yaitu view, tambah, ubah, dan hapus. Bergeser ke sisi kanan terdapat menu hak akses yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, menu pelanggan menunjukkan master data pelanggan. Menu ini juga memiliki fitur CRUD, yaitu tambah, view, ubah, dan hapus. Berikutnya adalah menu pembelian. Menu pembelian ini digunakan untuk mencatatkan aktivitas pembelian. Data yang direkam dalam menu pembelian ini akan terhubung dengan menu dashboard laba rugi barang. Sebagai contoh, kita akan melakukan pembelian barang kertas putih A4 dengan ID barang 1 dengan data persediaan awal dalam dashboard ini adalah 2 unit. Nah, selanjutnya terdapat aktivitas pembelian atas barang tersebut. Kita klik menu pembelian, kemudian tambah, lalu kita mengisi kolom berikut ini. Sebagai contoh, kita akan melakukan 5 unit pembelian dengan harga beli 300.000. Dengan ID pembelian, ID pengguna 1, ID barang 1, dan ID supplier 1. Kita tambahkan, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan melihat apakah record tersebut sudah tercatat. Ya, pada ID pembelian nomor 50 ini terdapat aktivitas pembelian yang baru saja kita input, yaitu pembelian 5 unit barang dengan ID 1. Selanjutnya kita akan melihat dashboard laba rugi untuk barang 1. Sebelumnya jumlah persediaan adalah 2 unit, kemudian sekarang berubah menjadi 7 unit karena adanya aktivitas pembelian yang kita input yang akan menambahkan jumlah barang persediaan. Selanjutnya kita beralih ke menu pengguna. Pada halaman pengguna ini kita akan melihat daftar pengguna aplikasi dengan akses yang dimilikinya. Nah, sama seperti menu yang lain, halaman pengguna ini terdapat fitur CRUD sederhana, yaitu view, tambah, ubah, dan hapus. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu penjualan. Menu penjualan ini fungsinya sama seperti menu pembelian. Namun, atas aktivitas penjualan ini kita akan mengurangi jumlah persediaan. Sebagai contoh, kita akan melakukan update atas aktivitas penjualan dengan ID barang 1. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu. Jumlah barang persediaannya adalah 7, kemudian kita akan mengubah daftar yang ada di dalam halaman penjualan ini. Kita akan mengubah ID 32, ID penjualan nomor 32. Nah, kita akan ubah jumlah penjualan barangnya menjadi 4 unit. Nah, ketika data berhasil diubah, maka selanjutnya kita akan melihat apakah data tersebut sudah benar-benar terekam. Kita lihat ID 32, pembeliannya 4. Kemudian kita melihat kembali dashboardnya. Jumlah persediaan yang sebelumnya 7 kini berubah menjadi 8. Nah, selanjutnya apabila terdapat cancel pembelian oleh
pelanggan atas transaksi tersebut. Seperti apa? Nah, untuk menghapus penjualan, kita ambil contoh yang tadi aja ya, ID 32, di mana terdapat penjualan 4 unit barang, kita bisa menghapus aktivitas ini. Kita klik hapus, ketika data berhasil dihapus, maka ID 32 akan hilang dari tabel penjualan. Selanjutnya kita lihat dashboard laba rugi barangnya, kertas putih A4 dengan ID barang 1 berubah jadi 12 unit. Nah, terakhir kita akan bahas mengenai menu supplier. Di dalam menu supplier ini terdapat fitur CRUD sederhana untuk melihat, untuk menambahkan, untuk mengubah dan menghapus. Dan terakhir adalah tombol logout untuk keluar dari akun dan halaman aplikasi pembelian atau penjualan ini. Setelah melihat overview, maka selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat aplikasi ini. Nah, langkah dalam pembuatan aplikasi ini yang pertama tentunya kita harus membuat sebuah folder project pada htdocs exam. Nah, di sini kita sudah buat folder pembelian penjualan. Selanjutnya, untuk dapat mengakses project tersebut, maka kita buka phpMyAdmin, kemudian kita ketikkan nama file project tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat koneksi antara database melalui file koneksi yang sebelumnya kita telah buat, yaitu file koneksi 2. Nah, untuk melihat apakah koneksi kita itu berhasil, maka kita akan kembali membuka phpMyAdmin, kemudian kita ketikkan nama file koneksi kita, yaitu koneksi 2. Nah, apabila tidak terdapat error, maka koneksi berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita beralih ke pembuatan kelas atau fungsi untuk masing-masing menu pada aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini terdapat menu barang, hak akses, pelanggan, pembeli, pengguna, penjualan, dan supplier. Karena keterbatasan waktu, maka pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai satu kelas, yaitu kelas hak akses saja. Nah, kita akan buka file atau kelas hak akses. Untuk kelas hak akses di sini saya beri nama index. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari line pertama. Ini adalah sintak awal PHP, yaitu di mana setiap sintak awal PHP itu diawali dengan kode ini dan selalu diakhiri dengan kode ini. Selanjutnya kita beralih ke session start. Hal ini digunakan untuk memulai eksekusi session. Dengan instruksi ini menunjukkan pada saat session dimulai, semua session akan dicatat dan akan disimpan pada aplikasi. Kemudian kita beralih ke line 5 sampai dengan 12. Line ini digunakan untuk memunculkan alert agar user melakukan login terlebih dahulu. Sebagai contoh, apabila user langsung belum melakukan login namun langsung mengakses kelas supplier misalnya. Saya logout dulu. Memulai. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa user diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Silakan login terlebih dahulu. Selanjutnya, line 14 ini untuk memanggil layout header.php. Kita akan buka file header.php. Header.php ini merupakan styling bootstrap, di mana di dalam header.php ini yang pertama terdapat config.app. Nah, dia memanggil config.apps. Kita buka terlebih dahulu. Config.apps itu merupakan, kalau dari sini digunakan untuk menyimpan konfigurasi antara database dan juga controller. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke header. Nah, di dalam header itu pada line ini juga diatur mengenai batasan login hak akses bagi user. Sebagai contoh, untuk ID hak akses 1 itu dapat mengakses semua menu. Sementara untuk ID hak akses 10 sebagai staf keuangan, dia terbatas untuk mengakses barang, mengakses pembelian, pengguna, penjualan, serta supplier. Sudah, kemudian kita kembali lagi ke indeks atau ke hak akses.
Selanjutnya, variabel hak akses di sini digunakan untuk melihat tampilan menu hak akses yang ditulis dengan SQL select everything from hak akses. Nah, kemudian kita beralih ke Bootstrap styling yang ini. Dalam styling ini terdapat tombol tambah yang merujuk pada file hakakses.php, tambah akses.php, kemudian terdapat tabel, dan kemudian terdapat tombol-tombol lagi untuk ubah dan hapus. Kita akan bahas terlebih satu persatu. Nah, melalui file tambah ini, kita buka terlebih dahulu untuk acuannya. Melalui tambah akses ini, maka sebentar. Melalui tambah akses ini, user diminta untuk melakukan input atas nama akses dan juga keterangan. Kita buka terlebih dahulu. Ya. User diminta untuk melakukan input atas nama akses dan juga keterangan. Kemudian, apabila data berhasil untuk di input atau dilengkapi, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Apabila gagal, maka data gagal untuk ditambahkan. Kita lihat untuk view hak akses, maka akan bertambah satu akses baru. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke index. Kemudian kita akan membahas mengenai tabel. Nah, untuk tampilan view ini terdapat beberapa tabel, yaitu terdiri atas ID akses, nama, keterangan, dan aksi. Untuk ID, nama, dan keterangan mengacu kepada database hak akses. Sementara untuk aksi terdapat dua pilihan menu, yaitu menu untuk ubah dan menu untuk hapus. Menu untuk ubah merujuk atau memanggil file ubah hak akses.php, sementara untuk perintah hapus itu memanggil file hapus hak akses.php. Kita buka, yang pertama kita bahas tentang ubah hak akses terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah hak akses, user diminta untuk menginput nama dan keterangan. Sementara untuk ID access itu sifatnya adalah read-only requirement. Artinya bahwa elemen ID access hanya dapat dibaca tanpa bisa diedit. Ketika semua sudah sesuai dan tombol ubah diklik, maka apabila perubahan itu berhasil dilakukan, muncul notifikasi data berhasil diubah. Sementara apabila gagal, maka muncul notifikasi data gagal diubah. Kemudian kita beralih lagi ke hak akses melalui file index.php. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hapus hak akses. Hapus hak akses memanggil file hapus hak akses. Kita buka terlebih dahulu hapus hak akses. Maka akan muncul alert berupa data berhasil dihapus, sementara apabila gagal, maka muncul notifikasi data gagal dihapus. Nah, di sini data berhasil dihapus. Kemudian kita kembali lagi ke index, kemudian yang terakhir adalah Bootstrap untuk footer ya. Nah, itu adalah sekilas langkah pembuatan kelas akses. Baik, untuk selanjutnya ada kelas penjualan. Kita simpan dalam file penjualan.php. Untuk strukturnya di bagian awal kita ada session start. Ini digunakan untuk memastikan bahwa user telah login terlebih dahulu. Kemudian untuk tampilan webnya, di bagian atas ada header. Kita tuliskan tampilannya di file terpisah header.php. Ini digunakan untuk menampilkan menu-menu. Di file ini kita men-setting bahwa menu yang akan tampil itu sesuai dengan ID akses user yang login. Jadi untuk menu penjualan kita setting yang bisa mengakses yaitu user dengan ID akses 1, 6, 8, 9, dan 10. Kemudian di dalam kelas penjualan ini kita akan menjalankan fungsi select
digunakan untuk mengambil dan menampilkan data penjualan yang ada di dalam database. Nah, fungsi select ini sendiri telah kita deklarasikan dan kita tuliskan dalam file terpisah, yaitu file controller.php. File controller.php ini berisi kumpulan fungsi-fungsi yang akan dijalankan dalam program kali ini. Nah, fungsi select ini sendiri digunakan untuk koneksi ke database dan juga digunakan untuk mengambil data yang ada di dalam database. Kemudian untuk tampilan webnya, kita menggunakan HTML Bootstrap. Di bagian atas kita ada judul penjualan, kemudian di bawahnya ada tombol tambah, kemudian di bawahnya ada tabel-tabel yang digunakan untuk menampilkan data dari database. Kemudian kita ada tombol ubah dan juga hapus, serta di bagian paling bawah kita ada footer di dalam file footer.php. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi CRUD yang ada di dalam kelas penjualan ini. Ketika kita klik tambah, maka akan diarahkan ke file tambah strip penjualan.php. Nah, file penjualan ini di awal kita akan ada pemeriksaan login user. Kemudian ketika kita klik tambah, maka akan dijalankan fungsi create penjualan yang kita tuliskan di dalam file controller. Nah, di sini untuk create penjualan sendiri digunakan untuk koneksi ke database. Kemudian ini digunakan untuk menyimpan data baru yang kita tambahkan ke dalam kolom-kolom yang ada di database. Kita tuliskan juga query untuk memeriksa apakah ID pengguna yang diinputkan itu valid. Jadi user harus menginputkan ID pengguna, ID barang, dan juga ID pelanggan yang sesuai dengan data yang ada di dalam database. Jika tidak, maka data tidak akan dapat dimasukkan. Nah, ketika kita klik tambah, maka fungsi akan dijalankan fungsi create penjualan dan akan diperiksa apakah form yang kita isikan sudah lengkap semua. Jika sudah lengkap, maka data akan berhasil ditambahkan. Kita coba isi. ID pengguna 9, ID barang 1, ID pelanggan 2. Kita klik tambah, maka data berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan diarahkan kembali ke laman penjualan. Kita cek di baris paling bawah, ada data yang baru saja kita tambahkan dengan harga 70.000. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi ubah. Ketika kita klik ubah, maka kita akan diarahkan ke file ubah strip penjualan.php. Nah, di awal sama, kita ada pemeriksaan login user. Kemudian selanjutnya kita ada get di sini untuk mengambil terlebih dahulu data yang akan kita ubah. Ketika kita klik ubah, kita akan ditampilkan ke laman ubah penjualan. Nah, di sini sudah diambilkan data yang akan diubah dari database. Kemudian kalau kita klik ubah, maka akan dijalankan fungsi update penjualan yang kita tuliskan di dalam file controller.php. Kita coba ubah jumlah penjualannya menjadi 2. Kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Kita kembali ke laman penjualan. Kita cek bahwa data telah berhasil diubah menjadi angka 2. Kemudian selanjutnya fungsi hapus. Ketika kita klik hapus, maka kita akan diarahkan ke
file hapus strip penjualan.php. Nah, untuk hapus ini sendiri, kita tidak ada tampilan HTML bootstrap-nya, jadi langsung menjalankan fungsi delete penjualan yang kita tuliskan di dalam controller. Nah, untuk delete ini kita ada koneksi ke database dan juga akan menghapus data yang kita pilih berdasarkan ID penjualannya. Ketika klik hapus di data yang paling bawah di sini, maka ada notifikasi data berhasil dihapus. Kita diarahkan kembali ke laman penjualan, kita cek di baris paling bawah, maka data yang kita klik hapus tadi sudah tidak ada di dalam database penjualan. Sekian dari kami, terima kasih.